Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat plumbing Indonesia, kembali lagi dengan The Gatots di channel Sahabat Plumbing Indonesia. Sahabat plumbing Indonesia, pada video kali ini kita akan bahas cara menentukan diameter pipa PPR, pipa polipropilin random, untuk instalasi air bersih. Sebelum lanjut, sahabat plumbing Indonesia, jangan lupa dukung channel ini, channel Sahabat Plumbing Indonesia, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, sahabat plumbing Indonesia, setelah video yang kemarin ya, kita menentukan diameter pipa PVC. Pada video ini kita akan menentukan diameter pipa PPR ya, polipropilin random. Ini material pipanya. Oke, sekali lagi saya informasikan sahabat plumbing Indonesia, untuk acuan penentuan diameter pipa itu harus tahu kebutuhan airnya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan juga ya, ada tabel debit alat saniter ya, tabel beban debit alat saniter ya. Ini tabelnya, pada tabel ini ada alat saniter macam-macam ya, ada kebutuhan airnya juga, dan ada beban unit. Jadi penentuan diameter pipa PPR ini berdasarkan beban unit. Nah, sekali lagi sahabat plumbing Indonesia, jadi untuk pipa PPR, tabel penentuan diameter pipanya seperti ini. Jadi sama, saya akan jelaskan lagi. Pada tabel ini ya, ada tertulis maksimal jumlah BW atau jumlah beban ya. Itu 1, 2, 3, 4 sampai 970 ya sahabat plumbing Indonesia. Terus di bawahnya ada beban maksimal ya, beban terbesar di dalam satu instalasi itu ya. Terus ada DA ya, diameter luar ya, diameter luar pipa mulai dari 16, 20, 25 sampai 75 mili. Ini diameter material pipanya. Terus ada diameter dalam ya, DI. Ini angkanya ya 10,6 sampai 50 ya. Masing-masing berdasarkan diameter ya. Terus yang paling bawah adalah maksimal panjang ya. Ini satuannya meter, sahabat plumbing Indonesia. Ada 20 meter, ada 12 meter, ada 8 meter. Nah, pada skematik ini ya, catatannya kita belum tahu panjang instalasi ya, atau panjang pipa yang akan kita gunakan, tapi model gambarnya seperti ini, model skematiknya. Nanti mungkin di video-video lanjutannya kita akan masukkan panjang, sehingga nanti berpengaruh terhadap tabel ini di kolom yang paling bawah ya, maksimal panjang boleh atau tidak. Oke, kita akan masuk sahabat plumbing Indonesia. Ini gambar skematiknya. Nah, pada gambar ini ya, ada nomor ya 1, 2, 3, 4, 5 ya sahabat plumbing Indonesia. Itu maksudnya adalah nomor pipa. Jadi pada kesempatan ini kita memberikan inisial ya pada gambar kita, gambar skematik kita. Pipa 1 tugasnya melayani wastafel. Pipa 2 tugasnya melayani WC dengan tangki. Pipa 3 melayani pipa 1 dan pipa 2. Terus pipa keempat melayani shower. Terus pipa kelima melayani pipa 3 dan pipa 4. Jadi kita punya 5 nomor pipa berdasarkan gambar skematik ini. Oke, kita akan lanjutkan. Material pipa PVC harus punya ya, sekali lagi harus punya tabel beban ya, dan debit. Material pipa PPR harus punya tabel beban dan diameter. Nah, tabel ini sekali lagi bisa diperoleh dari standar atau dari produsen pipa langsung ya sahabat plumbing Indonesia. Jadi kalau mau order material pipa, mintakan sekaligus sama tabelnya ya, karena itu petunjuk teknisnya. Jadi pada saat proses pembuatan pipa produksi pasti mengacu satu standar ya sahabat plumbing Indonesia. Nah, dari standar itulah diuraikan sampai standar pendimensian material pipa. Oke,
kita akan masuk ya sahabat plumbing Indonesia. Ini tabel debit ya, tabel debit beban dan debit alat saniter ya. Nah, di sini ada alat saniter digambar, ada wastafel, ada WC dengan tangki, dan ada shower ya. Nah, kita lihat pada tabel ini ya, itu wastafel punya beban ya, beban unit itu 1. Oke, sahabat plumbing Indonesia. Terus WC dengan tangki punya nilai beban yang sama juga 1 ya. Terus shower punya nilai beban 2. Oke, kita akan urutkan pelan-pelan. Kita akan langsung ke pipa 1. Pipa 1 bebannya 1. Pada tabel pipa PPR ya, sahabat plumbing Indonesia, ini ada angka 1, terus kita lihat ke bawah ada diameter 16 mili, sahabat plumbing Indonesia, dan maksimal panjang 20 meter. Ini berdasarkan tabel. Pipa 1 kita, karena video ini temanya adalah menentukan diameter pipa PPR, berarti pipa 1 dengan beban 1 diameternya adalah 16 mm. Oke, sahabat plumbing Indonesia, kita berangkat ke pipa 2 lagi. Pipa 2 juga punya beban yang sama dengan pipa 1 ya. Bebannya 1, beban unit 1. Otomatis pada tabel ini diameternya juga 16 mili. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pipa ketiga. Pipa ketiga, karena tugasnya melayani pipa 1 dan pipa 2, sahabat plumbing Indonesia, punya beban unit 2. Oke ya, 2 pada tabel ini ya, diameternya masih 16 mili, sahabat plumbing Indonesia. Udah sampai pipa 3. Sekarang kita berangkat ke pipa 4. Pipa 4 melayani shower ya. Shower punya nilai beban 2 ya. Sekali lagi saya ulangi, sahabat plumbing Indonesia, shower punya nilai beban unit 2. Pada tabel ini diameter pipa untuk melayani shower adalah 16 mili ya. Karena maksimal jumlah BW, karena pipa 4 hanya melayani shower aja ya, maka bebannya 2, diameternya 16 mili. Oke, sahabat plumbing Indonesia, kita akan bergeser ke pipa ke-5. Pipa ke-5 tugasnya melayani pipa 3 dan pipa 4. Pipa 3 punya nilai beban unit 2, pipa 4 punya nilai beban unit 2 juga, sahabat plumbing Indonesia. Sehingga di pipa 5 beban unitnya adalah 4 ya, adalah 4. Nah, 4 pada tabel beban dan diameter pipa PPR, sahabat plumbing Indonesia, diameternya 20 mm. Oke, sahabat plumbing Indonesia, sudah diketahui menentukan diameter pipa PPR. Tapi catatan sekali lagi, sahabat plumbing Indonesia, pada video kali ini belum diketahui panjang instalasi pipa kita. Ya, di video berikutnya nanti mungkin kita akan bahas ya, sampai di menentukan panjang pipa, ada kehilangan material di sana. Nah, koreksi untuk pendimensian pipa ini nanti ada di panjang pipa, karena itu otomatis nanti akan mempengaruhi friction loss ya, atau kehilangan tekanan, baik akibat belokan fitting maupun akibat panjang material pipa. Nah, pada video kali ini belum kita tentukan atau belum kita ketahui panjang material pipa yang akan kita gunakan. Oke, sahabat plumbing Indonesia, kesimpulannya ya, pipa 1 diameter pipanya 16 mili, pipa 2 diameter pipanya 16 mili, pipa 3 diameter pipanya masih 16 mili ya. Terus pipa keempat diameter pipanya 16 mili. Pipa kelima diameter pipanya adalah 20 mili karena melayani bebannya 4. Karena diameter pipa PPR di pasar Indonesia dimulai dengan ukuran paling kecil adalah 20 mili. Artinya mau nggak mau kita harus merubah ya
pendimensian material kita berdasarkan tabel dan berdasarkan pasar. Nah, pada berdasarkan pasar ini saya sudah siapkan ya. Mudah-mudahan ini punya makna ya sahabat plumbing Indonesia. Nah, diameter pipa PPR berdasarkan pasar. Nah, ada nomor pipa 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, sampai 5 karena kita punya 5 pipa inisial. Diameter luarnya kita naikkan, yang awalnya 16 mili kita rubah jadi 20 mili karena mengikuti pasar ya sahabat plumbing Indonesia. Jadi mau nggak mau setiap proses perencanaan kita harus melihat ketersediaan barang yang ada di pasar kita. Walaupun berdasarkan tabel standarnya bisa mulai dengan 16 mm. Oke sahabat plumbing Indonesia, inilah tabel ya, tapi catatan tabel ini sekali lagi belum diketahui panjang instalasi pipa yang akan kita gunakan. Oke sahabat plumbing Indonesia, mudah-mudahan punya makna, mudah-mudahan tersampaikan. Jangan lupa ya tetap dukung channel ini, channel sahabat plumbing Indonesia, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam sahabat plumbing Indonesia. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga ada updatean terbaru pada channel sahabat plumbing Indonesia, langsung dapat notifikasi ya sahabat plumbing Indonesia dari device-nya masing-masing. Dan jangan lupa juga dukung channel Respect Training Center dengan cara like, comment, share, and subscribe di acara Tukang Ledeng Show. Salam plumbing Indonesia. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.